Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Surat Muhammad juz yang ke-26 ayat yang ke-13 yang ke-12. 12. Ayat yang ke-12. Sudah ketemu Pak ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatin min qaryatika allati akhrajat ahlakanahum fala nasira lahum afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة
التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة
faqad jaa asyratuha fa anna lahum idza ja'athum dzikrahum fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, jika ada nun musyaddada atau juga mim musyaddada atau yang bertasydid maka ditahan dan ditekan. Gunnah ya. Innallaha, kemudian apabila lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharakat patah maka dibaca tebal bermakna tafkhim, yaitu innallaha yud apa namanya qala surah yudkhilul ladzina amanu khilul alif lam yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat alif lam syamsiyah solihati matobi dengung ya, nunnya dibaca dua harakat, jannatin ikhfa tajri mantabiin min ikhfa tahtihal alif lam qamariyah an nun mati bedun ha dibaca ya. Anhar madadulis walladzina kafaru zinya madabai kafaru madabai yatamatta'una madabai wa ya'kuluna madabai kama ta'kulul alif lam kemarin izhar am mutabayyid wan alif lam syams naru maswallahum idgham bila wa ka'ayyim idgham min ikhfa qaryatin izhar hiya ashaddu quwwatan id min ikhfa qaryatikal lati mad jaismun
akhrajat ahlaknahum matabi fala nasir matabi lahum afaman ikhfa kana ala bayyinatin id mir idgham bila mir rabbihi kama ikhfa zuyyina lahu masilah su mad wajib amalihi masilah wattaba'u mad munfasil ahwa mad wajib muttasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sesungguhnya Allah yudkhilu akan memasukkan dia Allah alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal saleh dimasukkan ke mana? Jannatin ke surga-surga. Jadi jamak kalau jannatin tajri yang mengalir min tahtiha dari bawah surga tersebut al-anhar mata air atau sungai-sungai. Walladzina kafaru adapun orang-orang yang kafir yatamatta'un mereka bersenang-senang di dunia ini wa yakuluna dan mereka memakan kama ta'kulu sebagian makannya al-am binatang ternak. Wan nar sedangkan neraka maswan tempat kembali atau tempat tinggal lah buat mereka di akhir kelak. Wa ka'ayyim dan berapa banyak min qaryatin dari kampung atau satu negeri hiya yang mana ahli kampung tersebut asyadu quwwatan lebih kuat atau sangat-sangat kuat min qaryatika dari kampung engkau maksudnya Mekah allati akhrajatka yang penghuninya penduduknya pernah mengusir engkau ahlaknahum kami telah menghancurkan mereka fala nasir maka tidak ada penolong buat mereka. Afaman kana adakah ada orang ala baiti berada dalam kesaksian atau kebenaran basirah kebenaran dengan yakin mir rabbi dari Tuhan mereka kaman sebagaimana orang sunyi yang dihiasi lahu buat mereka su'u amalihi keburukan amal mereka wattaba'u dan mereka mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka. Masalul jannah perumpamaan surga atau sifat-sifat surga allati wa'ida yang telah dijanjikan al-muttaqun orang-orang bertakwa fiha di dalamnya anharun banyak anak sungai. Cuman sungainya bukan kayak Ciliwung, bukan kayak Citarum, bukan kayak Cikeas, tapi anharun sungai-sungai mimmain dari air ghairi asin yang sangat bening, yang tidak keruh. Wa anharun dan anak-anak sungai min labarin yang airnya dari susu. Tapi susu yang bukan yang keluar dari puting susu maaf binatang kambing ataupun sapi, tapi susu yang memang keluar dari hasanah lam yataghayyar yang tidak berubah ta'muhu rasanya susu tersebut. Wa anharun dan anak-anak sungai min khamrin dari khamar arak lazzatin yang li syaribin buat orang yang meminumnya. Wa anharun dan juga sungai-sungai min asal dari madu musafan yang bening yang bukan keluar dari lebah. Walahum dan bagi mereka fiha di dalamnya di dalam surga maksudnya min kulli thamarat dari berbagai macam buah-buahan wa maghfiratun dan ampunan min rabbihim dari Tuhan mereka. Kaman sebagaimana orang huwa yang mana orang tersebut khalidun kekal fi neraka wasuku mereka diberi minum disirami diberi minum ma'an hamiman ma'an air hamim yang sangat panas maka kan dia meminum air tersebut faqat ta'a maka sampai memutuskan air tersebut am'ahum terhadap
usus mereka. Wa minhum dan sebagian mereka man ada orang-orang yastami'u yang menilai kepada engkau, cuman hatta idza kharaju ketika mereka keluar min andak dari sisimu, qalu mereka berkata lil ladina utul ilma kepada orang-orang yang berilmu, madza qala anif, apa sih yang dikatakan nabi tadi itu? Ulaika mereka itu alladzina orang-orang taba'a yang telah mencap mematri Allah ala qulubi terhadap hati-hati mereka, wa taba'u dan mereka telah mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka. Adapun walladzina hadadahu walladzina hadadahu dan adapun orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, zadahu maka Allah telah menambahkan membuat mereka hudan petunjuk, wa atahum dan Allah telah memberikan kepada mereka taqwahum ketakwaan mereka. Fahal adakah yang dulu mereka melihat illa sa'ah kecuali tidaklah mereka menanti illa sa'ah kecuali hari kiamat anta tiap untuk datang kepada mereka balas tiba-tiba. Faqad jaa asyrarul, sungguh telah datang syarat-syaratnya. Fa anna lahum, maka apa untungnya buat mereka idza ja'atu ketika datang kiamat kepada mereka, dikrahum peringatan kepada mereka, kesadaran mereka. Fa'alam, maka ketahuilah annahu sesungguhnya Allah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir, dan minta ampunlah litambik untuk dosamu, walil mu'minin dan kepada semua orang beriman laki-laki, wal mu'minin dan semua orang beriman perempuan. Wallahu, adapun Allah ya'lamu ma mengetahui mutaqallabakum tempat ma'isyahmu, tempat usahamu di dunia ini, wa maswakum dan tempat tinggalmu nanti di akhirat. Terus kalian, ya Allah Ta'ala ini maha kasih, maha sayang. Tanda sayangnya dan kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba adalah orang yang beriman. Kalau umur akhir zaman, umur saya rata-rata 60-70 tahun, itu pun dipotong masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, ya katakanlah 15 tahun secara umum. Terus kemudian kita SMP, SMA, ya kuliah, kemudian ya katakanlah ada masa-masa abu-abu, kalau nggak gelap masa abu-abu, masa transisi. Kemudian apa? Sibuk kerja, bertani, berladang. Kemudian sampai 55-60 tahun pensiun. Kemudian lepas itu beberapa tahun kemudian kita meninggal dunia. Artinya kalau kita diakumulatif, kalaulah kita rajin saja ibadah, dipotong 15 tahun di 60, iya, dipotong tidur 20 tahun, kalau 8 jam rata-rata kan sudah 35 tahun, dipotong kerja, dipotong macam-macam, iya nggak? Warawiri nggak jelas, iya. Jadi kalau diakumulatif rata-rata ibadah kita hanya mungkin 1 jam 2 jam per harinya, iya. Ya kalau diakumulatif dari sisa 35 ke 60 katakan berarti ada 25 tahun, maka ya paling 5-6 tahun ibadah murninya, iya. Makanya ada apa? Ada sunnah Rasulullah SAW. Artinya kalau kita mengamalkan perintah Allah, mengamalkan makan minum, termasuk juga tidur, termasuk ke WC, ke jamban, bekerja, berladang dan sebagainya dengan niat yang betul, cara yang betul dan mengikuti sunnah Nabi, maka ada nilai ibadah kepada Allah. Termasuk berbisnis, berdagang, iya. Tapi kita mengamalkan sunnah di dalamnya, maka ada nilai ibadah. Tapi kalau ibadah murninya, sholat, puasanya dan sebagainya, ya paling-paling berapa tahun. Tapi ajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah kepada hamba-hamba tersebut apa? Surga selama-lamanya. Surga selama-lamanya. Karena kita walaupun Allah jelaskan, wahai hamba-hambaku, dunia itu sementara, akhirat abadi, jangan tertipu dengan dunia. Fala tagurrannakum hayatud dunya wala yagurrannakum bil ghurur, jangan tertipu dengan dunia dan jangan tertipu oleh setan suka tapi tetap aja ketipu. Makanya kenapa sekarang KPU berani nipu, ya karena tahu
Karena tahu orang Indonesia emang bukan orang Indonesia aja, seluruh dunia ada orang manusia banyak emang suka suka tertipu dan suka ditipu, emang suka. Kan kalau logikanya begini, di zaman teknologi begini, yang mana anak TK anak SD pun sudah pandai menggunakan IT, menggunakan handphone, menggunakan laptop dan sebagainya. Itu ya kalau mau bohong itu ya gampang ketahuannya, ya enggak? Tapi tetap aja nipu gitu kan. Tetap Kenapa coba sebabnya? Karena tahu mereka, orang Islam juga suka banyak ketipu. Kalau ditipu udah biasa mereka. Dibohongin udah biasa. Alhamdulillah, Allah merasa ketipu 2 kali misalnya 2014 2019 ingin dapat kejabatan yang sama dan cara nipu juga ikut seniornya, bukan seniornya ya, ikut kawannya, ya tetap aja. Coba sekalian, yang ini saya sampaikan di sini adalah bahwasanya dunia yang kita kejar siang dan malam, ya paling-paling kita dapat 60 meter, 80 meter, 100 meter, rumah, mobil 1-2 biji dan seterusnya. Tapi akhirat yang kadang-kadang kita lupakan dan kita abaikan, kita sepelekan, Anda tidak sungguh-sungguh mencari dan mengejarnya, padahal Allah menjanjikan kenikmatan yang selama-lamanya. Itu karena betul mutlak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yaitu kalau orang-orang yang soleh, orang yang takwa, generasi sahabat, tabi'in, masya Allah. Kalau seandainya kita hidup di zaman mereka, kita akan mengatakan mereka adalah gimana ya, orang-orang yang gimana gitu. Tapi kalau mereka hidup di zaman kita, ya kita dikatakan orang gila dan sama sahabat. Kenapa? Yang beneran, yang sungguh-sungguh, yang nyata kita abaikan dan kita tinggalkan, yang main-main malah dicari dengan sungguh-sungguh, begitu kan? Ya sementara kita kejar banting tulang siang malam, yang selama-lamanya kita abaikan. Untungnya kita punya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Punya Nabi juga. Laqad ja'akum rasulun min hadisun alaikum bil mu'minina raufur. Punya Nabi pun sangat kasih sayang juga. Artinya punya doa pamungkas saja enggak dipakai untuk di dunia. Walaupun beliau pernah mengalami di Thaif, di Badar, di Uhud, di mana lagi? Di Ahzab, di Khandaq, banyak mengalami berbagai keadaan-keadaan yang menakutkan. Tapi beliau tidak menggunakan doa pamungkas untuk menghadapi itu semua. Tidak. Beliau menyimpan doanya untuk apa? Untuk semua umatnya di akhirat sebagai bentuk syafaat untuk mereka pada hari kiamat. Bersyukur dari satu sisi itu, tapi syukurnya ditingkatkan dalam artian ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ibadah-ibadah yang ghair mahdhuf pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai dihitung ibadah gitu. Kalau kita hanya sholat tok misalkan yang 5 waktu puasa Ramadan saja, tentu ya itulah sangat minus, sangat sedikit, walaupun itu jalan surga. Orang sholat 5 waktu ada man sholat khamsaha wa shoma syahraha, orang puasa sholat 5 waktu puasa Ramadan ada jaminan surga. Ya. Ada jaminan. Cuma permasalahannya yaitu kualitas sholat kita dan puasa kita jauh dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka ditambah dengan sunnah gitu, qabliyah ba'diyah, tahajud duha, iya, hajat tahajud dan istikharah kalau sholat. Kalau puasa pun demikian. Senin, Kamis, ayamul lebih bulan Asyhurul Hurum. Sekarang juga di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban berbanyak puasa, berbanyak amal soleh. Kenapa? Karena Allah telah berjanji, bahkan menggunakan kalimat innallah, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Wasalian
Ya yang bisa atau yang kecuali yang tinggal di kampung kali atau mau pulang kampung kan kali-kali ya kali. Susah kita punya rumah yang di bawahnya ada aja mengalir. Susah nggak? Kecuali kita bikin jembatan gantung atau bikin rumah di daerah jembatan gantung, kemudian di bawahnya ada sungai Tapi kalau banjir repot kalau banjir. Itu hanya keruh, hanya butek, hanya hijau kadang-kadang, hanya hitam. Maka apa? Yang jelas di sini Allah berikan tuh surga yang di bawah ada aja mengalir. Adapun orang-orang yang kafir yang tidak iman kepada Allah Taala dan tidak beramal soleh, maka mereka yaitu hanya bersenang-senang di dunia saja, bersenang-senang, sehingga menghalalkan berbagai macam dosa termasuk bohong, bohong. Kita dulu belajar matematik dari TK, SD, SMP sampai ada S1 matematik ya. Sekarang matematika kita jadi hancur sekarang ini. Dulu 10 tambah 10 jadi 2. Sekarang enggak, 10 tambah 10 jadi 1000 atau 1100 ini. Pokoknya hancur dah matematika sekarang udah. Dikira dengan adanya IT ini dan teknologi ini semakin maju, enggak tahu semakin hancur. Ada Islam matematik KPU 7 tambah 1 bukan 8 tapi jadi 701 atau 71 bahkan begitu. Pokoknya repot dah. Repot. Kenapa? Karena ingin mengejar kesenangan dunia semata. 350.000 hektar belum kenyang, belum puas. Belum punya aset atau punya kekayaan 2,4 triliun juga belum apa? Belum puas juga. Masih penasaran. Allahu Akbar. Halo rahimakumullah. Jangan seperti itu. Karena orang-orang yang kafir wal'iyadzubillah mereka makan sebagaimana makan binatang, artinya tidak mempedulikan halal haramnya. Kalau kita orang Islam makan boleh, minum boleh. Artinya makan bersenang-senang, makan banyak juga nggak dilarang kalau memang kuat. Tapi harus makan yang halal dan bahkan dibatasi. Kulu washrabu wala, makan boleh, minum tapi jangan berlebih-lebihan. Memang enggak, kebun dimakan. Hutan juga dimakan, dibalak, ya enggak? Allahu Akbar. Pesawat dimakan juga. Pesawat merah walaupun enggak jadi, komisinya udah masuk. Pintar juga itu orangnya. Komisinya dulu nanti saya beli, enggak jadi beli. Rame lah di Eropa, Uni Eropa. Lalu rahmatullah, semua dimakan. Allah, makannya sebagai makan binatang ternak. Binatang ternak gimana? Dia nggak masalahnya halal haram. Halal mereka dia bermasalahkan. Kenapa? Ya binatang. Kalau manusia ada aturan, cari dengan cara yang halal. Kemudian kalau dia ayam, kambing, kerbau, sapi sembelih dengan cara yang sunnah, dengan syariah. Sesuai dengan syariah, dipotong macam bismillah, ya. Seperti itu. Enggak asal makan aja. Enggak asal, tapi orang yang kafir karena saking orientasinya hanya kenikmatan semata, kemudian nikmatan dunia semata, mereka makan sebagaimana makannya binatang ternak. Maka konsekuensinya adalah atau akibatnya adalah wannaru mathwal lahum. Di akhirat tempat tinggalnya adalah neraka. Wa'iyadzubillah. Kemudian Allah jelaskan kepada kita berapa banyak kampung atau penduduk negeri. Sebenarnya yang saya bukan masalah kampung dari negerinya, ada penduduknya. Yang dulu pernah ada kaum Ad, kaum Samud.
yang mana mereka punya kekuatan fisik yang luar biasa, lebih kuat daripada penduduk kampung kamu atau negeri kamu yang telah mengusir kamu, yaitu Makkah. Orang Makkah ini pernah mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ini pergi ke mana? Hijrah ke Madinah, kemudian masuk ke gua, maka beliau menolak ke Mekah. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Anta habu biladillallah, engkau adalah negeri yang paling Allah cintai. Wa anta habul biladillah ilai, dan engkau adalah yaitu negeri Allah yang paling saya cintai. Walaula anna musyrikina akhajuni lam akhzimin. Kalau seandainya mereka tidak mengusir saya, maka tentu saya tidak akan keluar daripada engkau. Nabi itu keluar dari Mekah itu sedih. Kenapa? Karena tempat yang paling mulia di sisi Allah adalah Mekah, dan tempat yang paling dicintai oleh Rasul pun adalah Mekah, tempat kelahiran. Kenapa Nabi meninggalkan Mekah? Karena Nabi diusir oleh penduduk Mekah, mau dibunuh dan dihalangi untuk dalam melaksanakan usaha dakwah alam haji nubuwah, sampai level mau dibunuh. Maka akhirnya atas izin Allah Ta'ala, maka beliau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Dan menjadi sunnatullah, menjadi sunnah sampai akhir zaman. Ketika orang ingin mengembangkan agama Allah, mesti ada kesiapan untuk hijrah. Sunnah. Maka kalau kita melihat fluktuatif peningkatan umat Islam pasca Nabi hijrah itu luar biasa. Waktu Nabi sahabat hijrah ke Habasyah 82 orang. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang muhajir dan ansor yang muslim, yang laki-laki dewasa maksudnya, baru 13 orang. Baru 100 orang berarti kan. Kalau katakanlah kali 3 dengan perempuan dan anak-anak, istri dan sama anaknya, ya 1000-an orang. Perang Uhud udah jumlah 1000 orang. Waktu perang apa? Waktu perang Futuh Mekah, maka jumlah sahabat Nabi yang dewasa sudah 10.000 orang. Waktu perang Hawazin, waktu menyerang orang perang Hawazin atau perang Hunain, maka jumlah sahabat Nabi atau jumlah orang Islam yang laki-laki dewasa sudah 12.000 orang. Bermana apa? Peningkatannya luar biasa. Nabi dakwah 13 tahun di Mekah hanya baru puluhan atau ratusan orang yang masuk Islam. Tapi setelah hijrah ke Madinah, maka peningkatan orang-orang yang masuk Islam adalah hidayah begitu cepat. Masa nubuah 23 tahun, masa Sayyidina Abu Bakar 12 tahun setengah, Sayyidina Umar 12 tahun, maka 2/3 dunia dikuasai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Luar biasa, terus ekspansi sampai ke Mesir, sampai ke Tunis, Aljazair, sampai ke Spanyol, terus sampai ke Indonesia, sampai ke India, sampai ke Eropa Timur, sampai ke Rusia dan seterusnya. Zaman siapa? Di zaman sahabat dan tabi'in. Ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah terlepas min plusnya, tapi mereka ada jasa dalam mengembangkan dan menyebarkan Islam. Kenapa sekalian? Ya itulah berkahnya mereka bergerak. Kelemahan kita sekarang yang tidak mau bergerak. Kalau udah tinggal satu tempat, maunya tinggal di situ terus sudah. Sampai almarhum, bahkan sampai udah ada booking ini kuburan. Kan lucu. Saya udah booking kuburan ini samping istri saya atau samping suami saya dan seterusnya. Aduh. Kita nggak tahu gimana kalau lagi meninggal lagi di Mekah, lagi umroh aja atau lagi haji, ya nggak? Karena begitu, ada beli tanah buat apa? Kuburan keluarga, keluarga. Seakan-akan yakin banget mau mati di situ. Alhamdulillah, bahkan ada lebih heboh lagi. Ada pesan di San Diego Hill.
Ada juga yang di Al Azhar, ada yang di Taman Firdaus, kalau yang di Bogor Taman Firdaus tuh 25 juta. Wah sekalian dikubur di mana aja sama. Mau di pinggir kali Ciliwung kayak enggak? Sekarang kan udah di pinggir kali ya. Benar udah pinggir kali, enggak apa-apa. Yang penting iman dan amalnya yang penting mah itu. Mau di mana aja enggak masalah. Walaupun di Sendagui Hill misalnya, kalau iman lemah atau tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tetap jadi apa? Jurang api neraka. Walaupun di pinggir kali Ciliwung, tapi kalau ada iman ada amal soleh maka di taman surga. Itu yang perlu kita cari sebetulnya. Perlu kita cari, berarti kita usahakan. Bukan di mana tinggalnya. Allahu Akbar. Di mana dikuburnya? Enggak apa-apa, ditumpuk enggak apa-apa juga kalau enggak ada tempat lagi. Menghemat pajaknya enggak. Kemudian maka orang-orang yang telah mengusir Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, ahlaknahum. Ada dulu yang lebih hebat dari orang Mekah, lebih hebat, lebih kuat segi fisik. Tapi itu pun kami telah menghancurkan mereka. Kalau telah Allah hancurkan, fala nasira, maka tidak ada yang menolong kepada mereka. Tidak ada yang menolong kepada mereka. Kemudian ada pun orang-orang yang memang dia memiliki keyakinan yang betul kepada Allah Ta'ala, apakah sama dengan orang yang telah dihiasi amalnya dengan keburukan dan mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka? Sekarang ini ada sebagian manusia yang karena saat kebatilan, kesalahan, kezaliman dibungkus dengan rapi seakan-akan kebenaran. Seakan-akan kebenaran. Wala'iyadzubillah. Bapak-bapak, Pak Habib, Kiai sebelum maghrib, kirain mau ngajak sholat. Kita mau ngajak, kita off dulu, cut dulu mau nggak tahu yang ngajak joget. Tapi itu pun ada masih banyak pendukungnya, itu yang repot. Kalau yang nggak sholat mungkin ya wajar. Ini yang suka sholat dipanggil lagi, Kiai, mohon maaf, Habib, mohon maaf, ini udah waktu maghrib nih. Kita mau ngingetin sholat, ngajak joget, itu pun didukung juga. Wattaba'u ahwa'ahum. Kenapa? Karena yaitu, maaf nih, kalau kotoran walaupun dibungkus pakai bungkus kado apa tetap aja kotoran, tetap. Ya. Kalaupun satu kebaikan intan mutiara walaupun dibungkus dengan berbagai macam, kadang ada di luput tetap mutiara. Maka Allah jelaskan perumpamaan surga yang dijanjikan buat orang bertakwa yang hendak kita usahakan untuk menjadi orang takwa. Di sana ada air sungai air yang jernih, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari air yang tidak memabukkan yang salah sebagai meminumnya, dan sungai yang terbuat dari air yang madu yang sangat bening, plus dengan berbagai macam buah-buahan di dalamnya, dan juga ampun ya Tuhan mereka. Sebalik itu buat orang beriman, orang bertakwa. Kalau orang yang tidak iman, yaitu orang yang kekal di neraka, akan diberi minum air yang sangat mendidih, yang mana mereka atau kita meminumnya sampai putuslah usus mereka. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang bertakwa, sehingga kita berhak untuk mendapatkan ampunan plus juga berbagai macam kenikmatan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala amankan negeri kita, dan orang-orang yang curang nih mau ngaku curang, itu penting. Ngaku ataupun kecurangan mereka, keburukan mereka ataupun kebohongan mereka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.